Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu evaluasi dari materi dari tugas JavaScript ya ini. Di mana tugas JavaScript ini dia membahas salah satu perhitungan ya dengan menggunakan program JavaScript. Jadi seperti ini ya untuk soalnya. Jadi Anda diminta untuk inputan user, jumlahnya orang berapa, kemudian jumlah penjualannya berapa. Nanti yang akan dihitung yaitu jumlah komisi, di mana komisinya itu didapatkan dari kondisi seperti ini ya. Jika jumlah orangnya itu kurang dari 10, maka dia mendapat komisi 5% dari penjualan. Jika penjualannya itu di antara 10 hingga 50 orang ya, dia akan mendapatkan komisi 10% jika penjualannya itu kurang dari 1 juta, dan 12,5 jika itu penjualannya lebih besar dari 1 juta. Jika lebih besar dari 50, maka dia mendapat 5% dari penjualan. Nah, ini merupakan tampilan dari dari tugas yang harus Anda kerjakan. Tampilan seperti ini ya. Ada 2 buah inputan, jumlah orang dan jumlah penjualan. Kemudian juga ada submit ya, tombol. Kemudian di sini ada ketika dia diklik submit, maka dia akan mengeluarkan jumlah orangnya berapa, jumlah penjualannya berapa. Nah, hasil komisinya berapa berdasarkan dari ini kondisi tabel di atas. Nah, langkah yang pertama yang harus Anda kerjakan pasti ya, ini nyalakan dulu apa aja servernya ya, kemudian di sini dinyalakan dulu, pastikan sudah nyala, dan Anda juga harus nyimpan ya, ini TM1. Pastikan di TM1 ini Anda sudah menyimpan lewat SMPP di dalam htdocs ya, biar kita bisa memanggil JavaScript melalui localhost TM1, nama file JavaScript-nya apa ya, itulah TM1. Oke, langsung saja di sini TM1 sudah ada di htdocs, kemudian kita create satu file namanya misal tugas3.html. Nah, kita nge-create-nya dari sini aja. Oke, kita buat dokumen HTML-nya sudah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuat inputannya ya, inputan ini. Tampilan di dalam HTML-nya ya. Yang pertama ini H1, H1 tampilan sederhana aplikasi JavaScript ya. JavaScript. Nah, kemudian katakan ini P untuk menampilkan jumlah orang. Nah, inputannya teks ya, teks. Nah, ini nama orang, nama variabelnya yang harus Anda deklarasikan. Kemudian yang kedua di bawahnya jumlah penjualan, input teks jumlah penjualan. Mohon maaf, ini bukan nama orang ya, jumlah orang. Kemudian P di sini buttonnya ya, input button ya, button value-nya submit. Nah, karena kita menggunakan JavaScript maka kita manggil fungsi onClick, namanya katakan ini tes, nama fungsinya. Oke, kemudian di sini kan ada jumlah orang, jumlah penjualan, hasil komisi dan lain sebagainya. Itu ketika kita submit, berarti kita menggunakan dokumen object model ya. Dalam hal ini bisa diwakili seperti ini ya. ID katakan P1 ya. Ini. Kemudian di sini P2 nanti akan kita panggil lewat JavaScript ya. Nih, dengan menggunakan ID P1 untuk mewakili jumlah orang 9 ini, jumlah penjualan ini hasilnya kita dapatkan jumlah orang ini ketika diklik submit berdasarkan dari nama jumlah orang ini ya, variabel yang ada di input teks ini. Jumlah penjualan juga begitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita script di sini pakai JavaScript ya. Nah, yang pertama kita deklarasikan function test ya.
Kemudian seperti kemarin ada beberapa langkah ya. Oh maaf, ini ada yang ketinggalan. Seharusnya di sini ada form untuk mendeklarasikan nama formnya apa. Kemarin kan gitu. Nama name ya. Name, katakan namanya, lebih gampang kirim ya kayak gitu. Kemudian ini ada di dalam sini. Nah, ini biar enak dilihatnya. Nah, karena ini dalam tag ini. Oke, kemudian di sini kita tampil variabel ya, variabel jumlah orang biar gampang. Ini kita masukkan dokumen .kirim, nama formnya jumlah orang .value. Begitu pula var ya. Var kita tampung dulu jumlah penjualan. Nah, penjualan sama dengan dokumen kirim jumlah penjualan value. Oke. Nih. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kondisi. Ya, otomatis kalau kondisi kan kita harus pakai ini kondisional ya. If jumlah orang ya kurang dari 10, maka di sini kita harus tampung satu variabel untuk perhitungan var hitung komisi gitu ya, misal komisi. Nah, dimana dia kalau 10 hitung komisinya ya, hitung komisi berapa? 5% ya. 0,05 dikali dari jumlah penjualan kan begitu. Nanti hitung komisinya ini akan kita tampilkan ya. Jika ini kurang dari 10. Jika tidak, nah else if ini kondisinya ada ini. Jumlah orang lebih besar di antara ya sama dengan 10 dan jumlah orang ini kurang dari 50. Nah, maka dia akan dalamnya juga ada kondisi lagi ya. Jika if jumlah penjualan, maaf, jumlah penjualan kurang dari misalnya ya, jumlah penjualan kurang dari 1 juta 1, 2, 3, maka hitung komisinya berapa? Hitung komisi 10%, 0,1 dikali jumlah penjualan. Nah, gitu kan. Jika tidak, nah, maka dia akan hitung komisinya, hitung komisi 0,125 ya, 0,12,5% dari hasil jumlah penjualan. Oke, seperti ini kan. Jika tidak, nah ini di atasnya, maka hitung komisi ya, hitung komisi 0,15 dikali jumlah penjualan. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan hasil, nah kita menggunakan dokumen object model ya. DOM. Dokumen, karena kita di bawahnya menggunakan ID ya, p.id ini berarti get element by ID. Nah, ini. Nah, ML sama dengan hitung komisi ya. Ini P1-nya kita letakkan di yang paling atas jumlah orang, berarti di sini jumlah orang. Nah, begitu pula yang nomor 2 ini P2 kita letakkan jumlah penjualan ya. Kemudian di sini kita letakkan dokumen get element by ID P3 ya, inner HTML jumlah komisi ya. Komisi, hitung komisi. Nah, ini karena kita belum menampilkan jumlah orang ya. Ini bisa kayak gini ya. Jumlah orang. Ini jumlah penjualan. Nah, kemudian di sini hasil komisi ya. Hasil komisi. Nah, coba misal kayak gini. Oke, kita tes saja seperti yang dicontoh. Ini jumlah orang 9, jumlah penjualannya 1 juta, hasil komisinya 50.000 kalau salah ini. Ini kemudian kita panggil di localhost nama tugas 3 ya tadi ya. Namanya tugas
tugas 3.mf, tugas 3.mf. Nah kayak gini hasilnya. Misal jumlah orangnya tadi berapa? Jumlah orangnya ada 9, jumlah penjualan 1 juta. 1, 2, 3. Nah, betul ya. Nah, ini hasil komisi. Ya, mungkin sekian yang perlu saya sampaikan dari hasil evaluasi pembelajaran kita. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.